Hai Sobat Leader, ketemu lagi dengan saya Ratna. Di video kedua pembahasan tentang trust. Video yang pertama kita udah bahas sedikit gitu ya. Tentang trust, apa sih itu trust, kemudian apa yang menyebabkan orang bisa trust pada kita dan sebagainya. Refresh aja ya, ada dua elemen yang mesti kita kembangkan ketika kita ingin membangun trust, yaitu karakter dan kompetensi. Nah, teman-teman ya, jadi dua karakter ini terus harus bukan cuma ada sih, harus dikembangkan terus-menerus dan menjadi habit. Dan kalau udah bicara habit berarti kelihatan di perilaku kan. Nah, untuk itu sekali lagi masih ingat ya kemarin bahwa dari risetnya Franklin-Covey ada 13, banyak banget ya, 13, ada 13 perilaku dalam membangun trust. Kemarin kita udah membahas 3 perilaku. Kalau masih ingat ya, refresh aja ya dalam video sebelum ini. Yaitu pertama adalah bicara apa adanya. Intinya adalah kita sungguh terbuka, sungguh jujur gitu ya. Untuk mengemukakan ide kita, perasaan kita, apa opini kita, bahkan ketika kita tidak setuju. Contohnya gini nih, ini musim hujan kayak gini nih, ada rencana mau promo produk outdoor misalnya gitu ya. Terus kita bilang, sekarang kan lagi musim hujan di mana-mana banjir ya. Saya appreciate banget dengan pendapat kamu. Sekarang saya ingin berbagi juga pendapat saya deh. Dengan situasi kayak gini kok kayaknya riskan ya kalau kita mesti tetap melanjutkan program outdoor ini. Nah, contohnya kayak gitu ya. Jadi kita nggak setuju pun tetap kita utarakan ya, bicaranya pastinya dengan sopan kan gitu ya intinya. Terus yang kedua kemarin adalah bagaimana kita menunjukkan rasa hormat, respect kepada orang lain. Rasanya sih nggak sulit. Dimulai dari hal yang paling kecil, masih ingat ya. Say thank you, greetings ya. Intinya adalah untuk yang respect ini ketulusan kan gitu. Even kita bilang greetings ya atau kita sebut nama, kalau kita nyebutinnya sambil lalu gitu nggak tulus, orang pasti akan merasakan juga kan. Nah, contoh kalimatnya misalnya gini nih, saya menghargai banget integritas kamu gitu ya dalam hal ini, atau saya sangat menghargai apresiasi kedisiplinan kamu misalnya begitu. Jadi itu contoh-contoh kalimatnya. Oke, terus yang ketiga kemarin adalah tentang transparansi gitu ya, menunjukkan transparansi, keterbukaan. Di sini keywordsnya adalah kita terbuka dengan sungguh-sungguh dan sesuatu yang kita bicarakan itu bisa diverifikasi. Contohnya apa sih? Nah, contohnya misalnya tentang penghitungan budget gitu kan ya. Atau KPI gitu ya, tentang sesuatu yang orang bisa tanya lagi dan kita bisa memperlihatkan hasilnya. Termasuk di transparansi itu adalah kalau kita melakukan kesalahan. Nah, akui aja, say sorry ya, saya melakukan kesalahan, lalu kemudian ya apa yang bisa dilakukan terhadap kesalahan yang sudah saya lakukan. Termasuk transparansi. Nah, itu refresh ya untuk video yang pertama. Nah, di sini kita akan lanjut lagi nih. Perilakunya berarti yang keempat dan kelima gitu ya. Kalau yang keempat itu tentang memperbaiki kesalahan. Nanti yang kelima itu tentang memperlihatkan loyalitas. Nah, kita bahas dulu nih ya. Perilaku yang keempat itu tentang memperbaiki kesalahan. Dari judulnya udah kelihatan ya, judulnya. Nah, udah kelihatan memperbaiki kesalahan itu berarti sesuatu yang kita perbuat nggak berkenan, gitu kan? Ya, ini mesti diperbaiki dong ya. Nggak bisa kita tutup mata gitu aja. Nah, kalimatnya jangan lupa selalu kita katakan, sorry ya, saya salah gitu. Atau maaf ya, ini kesalahan saya. Terus ke depannya saya akan memperbaiki atau apa lagi ya yang bisa dilakukan. Itu intinya dan itu contoh kalimatnya. Dan yang kelima adalah tentang menunjukkan loyalitas. Loyalitas di sini adalah kita loyal terhadap yang tidak hadir. Artinya apa? Gampang banget kok di sini. Artinya adalah nggak ngegosip. Nggak ngomongin seseorang di belakangnya. Kalau kebiasaan ngegosip, ngomong-ngomongin orang, sementara orang itu nggak ada, bisa jadi juga teman-teman di sekitar kita juga dalam hati akan ngomong ya,
wah kalau aku nggak ada nih bakal diomongin nih sama Ratna nih. Bisa jadi kayak gitu kan ya. Jadi menciptakan loyalitas sekali lagi adalah kita loyal terhadap orang yang nggak hadir di situ. Artinya kita nggak ngomongin kejelekan dia, kita nggak ngomong ngegosipin tentang dia. Nah sekarang kalau gitu bentuk kalimatnya gimana dong? Bentuk kalimatnya adalah saya memilih untuk langsung bertanya pada dia. Misalnya gitu ya. Atau gimana kalau kita diskusiin ini bareng-bareng kalau dia udah ada. Gitu kan. Intinya adalah kita hadirkan orang itu untuk kita ngobrol, kita diskusi, menanyakan sesuatu yang memang jadi pembicaraan, misalnya gitu ya. Nah, kayak teman-teman, jadi kita udah bahas 5 perilaku dari 13. Jangan lupa untuk menciptakan trust, membangun trust, 2 elemennya karakter dan kompetensi kan. Nah, perilaku 1, 2, 3, 4, 5 yang udah kita bahas itu adalah perilaku-perilaku yang mencerminkan karakter. Selanjutnya kita akan bahas perilaku selanjutnya yang mencerminkan kompetensi. Gitu ya. Sip, oke. Sampai ketemu lagi. Dadah.